Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali pada 1 minggu kemudian. Tampak Lor sedang duduk di kelas dan melihat Kaneta yang baru masuk ke ruangan. Seseorang lalu memberi bunga mawar kepada Kaneta. Kaneta, lama tidak bertemu. Ini untukmu. Kaneta pun mengucapkan terima kasih dengan perasaan senang. Ia lalu melihat Lori yang sedang duduk dan berpikir, harta ayah dan ibu sudah dibekukan, itu tidak masalah. Terlibat dalam tuntutan hukum juga tidak masalah. Yang penting masih banyak laki-laki di kampus yang mengagumiku. Adegan, berpindah di kantin kampus. Tampak Kaneta sedang bersama dengan pacarnya. Pria-pria yang mengaguminya melihatnya dan berkata, Kaneta adalah primadona kampus. Dia benar-benar cantik. Saat bermain biwa, dia seperti peri yang turun dari langit, yang lain juga menimpali. Kawan-kawan, simpanlah air liur kalian. Lelaki di sebelahnya adalah orang kaya. Apakah manusia biasa seperti kita pantas mendambakan peri seperti dia? Di sisi lain, terlihat Pak Agus menghampiri Lord yang sedang makan. Aku adalah Pak Agus dari Departemen Musik. Apakah kau mempertimbangkan untuk pindah jurusan? Lagu yang kau bawakan dengan musik biwa itu benar-benar penuh aura, Profesor. Jaya sekaligus senior. Lor langsung menegur Pak Agus. Pak Agus, apa maksudmu? Bisa-bisanya kau menarik murid dari Departemen Farmasi kami. Dia adalah bibit unggul di Departemen Farmasi. Para mahasiswa yang melihat mereka langsung menilai Lor tidak hanya memiliki nilai bagus di Departemen Farmasi. Bahkan dengan bermain biwa saja, dia bisa membuat grup dari departemen musik datang untuk menariknya. Yang lain berpendapat, aku mendengar jika dia adalah anak jenius. Tidak disangka dia sepintar ini. Sedangkan Kaneta, yang selalu cemburu karena selalu kalah dari Lord berkata dalam hati, lagi-lagi Lord, sekarang aku sudah tidak mempunyai apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa kubanggakan adalah kecantikan dan bakatku. Tapi Lor masih mau merebutnya dariku. Setelah itu, saat Kaneta sedang berjalan dengan pacarnya, sang pacar berkata, Kaneta, lihatlah, kakakmu datang untuk menemuimu. Terlihat jika Adrian sedang berada di tempat tersebut, sembari membawa boneka dan makanan. Kaneta lalu menghampiri Adrian dan menyapanya. Akan tetapi, Adrian langsung menyuruhnya untuk jangan asal memanggil, karena mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Kemudian Adrian melihat Lor dan langsung menyapanya. Dick, aku tidak pernah memberimu hadiah saat ulang tahun. Apakah kau suka ini? Lor menanggapi dengan datar. Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah mengatakan dengan jelas saat di perusahaan hari itu. Tolong kau dan keluargamu menjauh dariku. Adrian hanya bisa tertawa canggung dengan tanggapan adiknya. Kakak bilang, dulu kami begitu menyakitimu, dan sekarang sudah tidak berhak untuk meminta maaf padamu. Namun, aku ingin menggunakan tindakan yang nyata untuk menebusnya. Namun Lor tidak peduli dan langsung berbalik untuk pergi. Apakah aku tidak pernah makan kue tart? Tidak pernah melihat boneka? Aku tidak butuh pemberianmu. Akan tetapi, Adrian tidak patah semangat membujuk adiknya. Dick, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan menyerah. Aku akan datang lagi besok sampai kau memaafkanku. Keluarga Mahoto memang tidak waras, ucap Lor menanggapi Adrian. Pada malam harinya, di kediaman Mahoto, Adrian memberitahu ibunya jika dia pergi menemui Lor hari ini. Nyonya Mahoto bertanya dengan nada tinggi, siapa yang menyuruhmu pergi menemuinya? Jika adikmu semakin membenci kita karena hal ini, aku tidak akan mengampunimu. Ia lalu menangis. Laura tahu aku suka menanam bunga. Dia membelikanku bibit bunga yang mahal. Dia juga membelikanku obat tradisional Tiongkok untuk merendam kaki. Tidak peduli bagaimana aku memperlakukannya. Dia selalu ingat untuk berterima kasih kepada orang tua kandungnya. Ini barulah ibu dan anak yang sesungguhnya. Nicholas berkata kepada ibunya. Ibu, jangan menangis lagi. Kita memang bersalah padanya dulu. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berusaha untuk menebusnya. Ibunya pun membenarkan. Benar, kita harus menebusnya. Bisakah kau mengalihkan semua hartaku atas nama Lord? Mendengar permintaan ibunya,
Nicholas tampak lesu. Ibu, bukan begini cara menebusnya. Sekarang, Lore adalah istri Stefan. Dia tidak kekurangan uang. Hal itu pun membuat Nyonya Mahoto kembali meneteskan air mata. Aku tahu, selama belasan tahun ini, aku tidak pernah memenuhi tanggung jawab sebagai ibu. Nicholas berdiri dan menghampiri ibunya untuk menenangkannya. Ibu, jangan menangis lagi. Besok, aku akan mengajakmu bertemu dengannya dan meminta maaf dengan tulus. Semoga dia bisa memaafkan kita. Pada keesokan harinya di kampus, Nyonya Mahoto dan Nicholas datang menemui Lore. Lore, ibu datang untuk menjemputmu pulang, ucapnya dengan penuh antusias. Namun, Lore merespon dengan datar. Katakan saja jika ada urusan, aku masih harus menemani suamiku nanti malam. Nyonya Mahoto berkata, pulanglah setelah makan malam. Kakakmu akan mengantarmu. Nicholas menambahkan, masalahnya sangat rumit, tidak bisa dijelaskan dengan waktu singkat. Mari kita makan malam bersama. Setelah itu, mereka lalu pergi untuk makan di hotpot hidangan Love. Nyonya Mahoto berkata, "Nak, pesanlah apapun yang kau mau, tidak habis juga tidak apa-apa." Masih dengan ekspresi datar, Lord mengatakan, "Maaf, aku tidak memiliki kebiasaan membuang-buang makanan. Setiap kali yang menyisakan makanan adalah Kaneta." Ibunya pun terdiam atas pernyataan putrinya tersebut. Setelahnya, ia mengambil sebuah kotak dari dalam tasnya. Kotak itu berisi perhiasan dan berlian. "Nak, lihatlah, berlian ini adalah pemberian kakekmu sebagai hadiah ulang tahun ibu yang ke-17. Dan sekarang harganya sudah mencapai miliaran. Ibu akan memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan. Bros mutiara ini adalah koleksi Ratu Eropa abad terakhir. Aku sengaja membelinya pada tahun kelahiranmu. Keluarga Guntoro sangat kaya, keluarga kita juga tidak kalah dari mereka. Jika kau memiliki perhiasan ini, dan ibu memberikanmu beberapa saham properti sebagai hadiah pernikahanmu, siapapun tidak akan berani meremehkanmu." Nicholas juga ikut berbicara, "Ini adalah 10% saham yang ibu berikan untukmu. Jika kau menandatanganinya, mulai hari ini, kau adalah pemegang saham terbesar ketiga perusahaan farmasi harapan." Melihat dokumen yang disodorkan kakaknya, Lord berpikir, nilai pasar perusahaan farmasi harapan setidaknya miliaran. Dan 10% dari itu adalah ratusan juta. Kenapa aku mendadak menjadi kaya raya belakangan ini? Lord lalu menatap mereka dengan tajam. Apakah bagi kalian semua luka bisa ditebus dengan uang? Aku tidak bisa masuk ke keluarga bahagia kalian. Kalian sudah lama menjadi orang asing bagiku. Mulai sekarang, tolong jauhi aku. Sekalian beritahu Adrian dan Rio untuk tidak sembarangan muncul dalam kehidupanku. Mereka mencoba untuk memegang tangan Lord. Namun Lord langsung menepis tangan ibunya. "Ibu tahu, yang kau inginkan adalah kasih sayang keluarga. Begini saja, kau pindah dan tinggal di rumah ini. Lalu, aku akan mencuci bajumu, memasak untukmu dan mengantarkanmu ke kampus setiap hari. Ibu akan melakukan apapun yang dilakukan oleh ibu lain. Akan tetapi, Lord mengatakan dengan tegas jika dia tidak butuh." Ia lalu membuka pintu untuk segera pergi. Namun sebelum dia pergi, ia berkata, "Kalian masih memiliki satu permintaan terakhir. Kalian bisa datang menemuiku kapan saja. Jika membutuhkan sesuatu, aku akan melakukannya meski berbahaya. Mengenai kasih sayang ibu dan anak, aku tidak membutuhkan itu." Oke, lanjut. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan kediaman Guntoro. Terlihat Stefan sedang memegang dokumen. Ia melihat istrinya dan berkata, "Semua masalah sudah beres. Pengadilan memutuskan bahwa Brandon harus membagi hartanya. Setelah dikurangi dengan berbagai kompensasi, sahamnya sudah habis dan hanya tersisa uang tunai 2 miliar di tangannya." Lord menanggapi informasi suaminya. "Pantas saja mereka keluarga Mahoto sengaja mencariku. Ternyata masalahnya sudah membuahkan hasil." Stefan melanjutkan, "Dia juga dijatuhi hukuman 3 tahun masa percobaan atas penyuapan. Penyidik untuk menutupi kasus penculikan." Lord bertanya, "Jetty, dia tidak perlu masuk penjara. Apakah hukuman 3 tahun itu terlalu ringan?" Stefan menjelaskan, "Kaneta telah berhubungan dengan Kenzo, putra wali kota Daniel. Maka itu, pada akhirnya mendapatkan hukuman ringan.
Stefan lalu memegang kepala istrinya dan bertanya, "Hukuman 3 tahun masa percobaan? Apakah menurutmu itu cukup?" Lord menanggapi, "Brandon sudah tidak memiliki apa-apa sekarang. Kau tidak perlu mengotori tanganmu lagi." Ekspresi Stefan berubah tajam. "Ya, untuk kekasih Brandon, dalam seminggu, dia akan muncul di negara Afrika yang dilanda perang dengan keadaan miskin." Perasaan Lord sangat senang mendengar penjelasan suaminya. "Suamiku, terima kasih kau selalu melindungiku. Bertemu denganmu merupakan keberuntungan terbesarku dalam hidupku," ucapnya sembari memeluk sang suami. Stefan menimpali, "Apakah kau melupakan sesuatu?" Lord melihat suaminya dan bertanya perihal sesuatu yang ia lupakan. Stefan memberitahukan, apabila istrinya melupakan tentang mereka yang kekurangan anak. Setelah mengatakan itu, ia lalu mengangkat tubuh istrinya. Lord melingkarkan tangan ke leher suaminya. Stefan kembali berkata, "Aku tidak suka terima kasih yang kosong. Kau harus mengambil tindakan nyata." Mengetahui keinginan suaminya, tampak wajah Lord merona. Apakah kau yakin ingin aku mengambil inisiatif? Namun, kemampuanku tidak bagus." Stefan kemudian meletakkan tubuh istrinya di atas kasur. Ia lalu memeluk tubuh istrinya dari belakang sembari berbisik pelan. "Memangnya kenapa kalau kemampuanmu tidak bagus? Jika mencobanya berkali-kali, pasti akan lebih baik." Dengan wajah merona, Lord berpikir jika suaminya benar-benar nakal, sehingga membuatnya merasa malu. Cerita kemudian berpindah, memperlihatkan Lord dan Shirley yang sedang bermain badminton. Tidak sengaja, Shirley menjatuhkan gelang persahabatan mereka. Shirley sontak kaget. "Gawat, gelangnya hancur. Ini adalah simbol persahabatan kita selamanya." Ia lalu memungut gelangnya dan berkata kepada Lord, "Temanilah aku untuk pergi memperbaikinya sepulang kuliah nanti. Aku akan mentraktirmu makan hotpot hidangan laut yang sangat pedas." Lord tertawa dan menunjuk gelangnya yang ia kenakan. "Gelangku juga sudah lama, sekalian melakukan perawatan bersama." Berpindah pada malam harinya. Saat mereka telah selesai memperbaiki gelang, mereka berjalan untuk pulang. Namun, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa mobil. Lord bertanya-tanya dalam hati, "Ada apa ini? Apakah ini serangan teroris lagi?" Salah seorang di antara mereka menunjukkan foto ibu dan kakak Shirley yang sedang terikat. "Kau adalah Putri Cakra kan? Kakakmu, Ferdi dan ibumu ingin bertemu denganmu." Shirley bertanya dengan marah, "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan pada mereka?" Orang tersebut kemudian menangkap tangan Shirley. "Kau akan tahu setelah pergi ke sana. Namun, kau jangan gegabah. Kalau tidak, kalian semua akan menghilang dari dunia ini." Dari belakang, orang lain menodongkan pistol kepada mereka. Kedua nona tenang saja. "Jika kalian bekerja sama dengan baik, kami pasti tidak akan melukai kalian." Setelah itu, mereka digiring untuk masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Lord berpikir, mereka hanya ada 4 orang. Aku bisa mengakhiri pertempuran ini dalam 2 menit. Tapi keluarga Shirley berada di tangan mereka. Lebih baik aku pura-pura diculik dan menemukan sarang mereka, baru menyelamatkan para sandera. Beberapa saat kemudian, mobil yang membawa Lord dan Shirley telah sampai di sebuah rumah. Keduanya lalu didorong masuk ke dalam sebuah ruangan. Terlihat di dalam ruangan itu ada seseorang sedang duduk di sofa. Pria parubaya itu berkata, "Perlakukan Shirley dan temannya dengan baik." Melihat orang yang duduk di depannya, sontak Shirley berteriak, "Paman William!" Paman William kemudian berkata, "Paman sedang mengalami kesulitan ekonomi belakangan ini. Sebagai sahabat baikku, ayahmu tidak mau membantuku. Jadi, Paman hanya bisa menggunakan cara seperti ini." Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengunci mereka di lantai 3. Kedua tangan mereka lalu diikat ke belakang. Keduanya lalu dikurung di lantai 3. Pria berkacamata berkata, "Menurutlah, jika berani kabur, aku akan membunuh kalian." Setelah pria berkacamata keluar dari ruangan, Shirley meminta maaf kepada Lord karena telah membuatnya dalam masalah. Lord tersenyum mendengar itu karena menurut Lord, itu hanyalah sebuah masalah sepele. Dia lalu mematahkan gelangnya untuk ia gunakan, melepaskan tali yang mengikat tangannya. Sementara itu, di kediaman keluarga Guntoro, Stefan tampak sedang duduk santai sembari melakukan video call.
Apakah kau tahu sekarang sudah pukul 10 malam? Ada masalah apa yang tidak bisa dibicarakan besok? Orang yang ditemani video call oleh Stefan adalah Tuan Putra Mahkota Group, keluarga Guntoro, Joseph Guntoro. Ada perbedaan waktu di antara kita. Aku baru bangun. Kau gila bekerja. Baru pukul 10 malam. Kau sudah mau tidur. Sedangkan Stefan tidak fokus mengobrol. Ia malah memikirkan istrinya yang belum pulang. Gadis itu berjanji akan melahirkan anak untukku malam ini. Di sisi lain, Joseph diberikan bubur oleh seorang wanita. Joseph, ini adalah bubur ayam telur pitan yang kau mau. Tangan wanita itu tiba-tiba ditarik oleh Joseph, lalu mendudukannya di pangkuannya. Tidak ada hal yang ingin kukatakan. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kau sudah menemukan identitas benda kecil itu? Melihat tingkah Joseph, Stefan berkata, apakah tidak ada yang mengajarimu apa itu kehormatan? Joseph menjawab, kehormatan apa yang dibutuhkan? Oleh seorang budak yang dibeli dari pasar gelap, ia melanjutkan, aku suka bermain wanita dengan blak-blakan. Jika dia adalah pembunuh, bukankah berarti aku mati secara tidak adil? Stefan memberitahukan, aku sudah memeriksanya, tidak ada orang itu. Kusarankan kau tanya pada penjualnya. Joseph mengatakan, sudah. Penjualnya mengatakan, mereka menemukan gadis itu di laut lepas dengan luka yang parah dan lupa ingatan. Dia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Sebelum Stefan mematikan telepon, ia mengatakan kepada Joseph, kau benar-benar berani membeli siapapun. Setelah menutup telepon, Stefan kembali memikirkan istrinya yang belum pulang. Kenapa Lor masih belum pulang? Gadis itu tidak pernah bilang pulang terlambat. Tiba-tiba, Stefan mendapat telepon dari istrinya. Namun yang menggunakan ponsel Lord adalah Paman William. Apakah ini Tuan Stefan? Gadis kecilmu berada di tanganku sekarang. Akhir-akhir ini aku kekurangan uang. Jadi aku ingin meminjam sejumlah uang dari Tuan Stefan. Sontak, Stefan langsung terkejut karena istrinya telah diculik. Ia lalu berpindah untuk melacak lokasi penelepon. Ia bertanya, berapa banyak yang diinginkan Paman William sebagai tebusan? Paman William menjawab, uang tunai 2 miliar, kalau tidak, kau tunggu saja mayat gadis kecilmu. Sementara itu, Stefan berhasil melacak lokasi Paman William yang berada di Villa Puncak Gunung. Beritahu alamatnya, aku akan membawa uangnya ke sana sekarang. Paman William berkata, 1 jam lagi, akan ada orang yang menemuimu di pintu masuk area wisata Puncak Gunung. Kau hanya boleh datang seorang. Kalau tidak, kesepakatan ini gagal. Stefan kemudian bersiap untuk pergi menyelamatkan istrinya. Tampak dia pergi ke ruang bawah tanah, tempat penyimpanan senjata. Ia memberitahu Pak Jordi, Lors telah diculik. Mintalah David untuk menyiapkan uang tunai 2 miliar. Lalu, menunggu di pintu masuk area wisata Puncak Gunung. Ingat untuk bersembunyi, jangan bertindak gegabah. Ia lalu memasukkan pistol di balik jasnya dan senjata tajam di kakinya. Adapun Pak Jordi, ia melihat bosnya dan berkata dalam hati, malam romantis yang Tuan Stefan siapkan selama berhari-hari menjadi sia-sia. Hari ini, para bajingan yang tidak tahu diri itu harus mati. Adegan kembali memperlihatkan Lor yang telah berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Shirley tampak senang, Rara hebat sekali. Kau bisa melepas ikatan seperti ini. Setelah berhasil melepaskan tangannya, Lord kemudian langsung menendang pintu ruangan hingga pintu terpental. Anak buah Paman William sontak terkejut dan berteriak apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Lord terbang di atas kepala mereka dan berhenti di atas bahu pria berkacamata serta memegang kepalanya. Dengan sekali gerak, ia langsung mematahkan lehernya. Setelah berhasil melumpuhkan pria berkacamata, Lord lalu beralih untuk melumpuhkan yang satunya. Ia menggunakan tali dan mengikatnya ke leher, hingga pria itu mampus karena tidak dapat bernafas. Melihat semua aksi Lord tersebut, Shirley sontak terkejut. Sudah beres, kemampuan bertarung Rara sungguh luar biasa. Lord kemudian menggunakan tali dan melontarkannya ke bawah untuk mereka gunakan untuk kabur. Akan tetapi, mereka tidak langsung pergi, karena kakak dan ibu Shirley masih disandera oleh Paman William. Lord kemudian bersiap untuk menyelamatkan mereka. Ia berkata kepada Shirley, bersembunyilah di sini. Aku akan pergi menyelamatkan Ferdi dan Bibi Nia.
Shirley mencoba menghentikan sahabatnya. Jangan, itu terlalu berbahaya. Kita lapor polisi saja. Lord kemudian menggunakan ponsel penculik untuk menelepon polisi. Halo Dandy, ini aku Lord. Ada sekelompok penculik yang menahan beberapa sandera di sini. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Setelah Lord selesai menelepon, ia kemudian bersiap untuk pergi baku hantam. Shirley kembali menyuruh Lord untuk tidak pergi. Apakah kau tahu di mana mereka ditahan? Sebaiknya tunggu polisi datang dan pergi bersama saja. Dengan percaya diri, Lord mengangkat tinjunya dan mengatakan jika dia akan menanyakannya kepada orang. Terlihat Lord sedang bersembunyi di belakang penculik, lalu bergerak cepat menutup mulut penculik tersebut. Kemudian mengambil alih senjata yang sedang penculik gunakan. Ia mengancam penculik, "Di mana sandera yang lain? Bawa aku ke sana." Penculik itu pun hanya bisa pasrah dan menunjukkan arah tempat sandera ditahan. Mereka ditahan di ruang bawah tanah. Setelah mendapat informasi, Lord memukul penculik itu hingga pingsan. Ia lalu berjalan turun ke ruang bawah tanah. Terlihat ada beberapa penjaga yang sedang bertugas. Bos William tidak mungkin berbohong kan? Apakah kita benar-benar bisa mendapatkan 200 miliar setelah menyelesaikan masalah ini? Yang lain menimpali. Kau mengerti apa? Cakera dan Bos William sudah membagi rata uang gelap dari kasino bawah tanah. Setiap orang akan mendapatkan 200 juta dan keluarganya memiliki kekuasaan ini. Mendengar percakapan mereka, Lord tampak jengkel. Ternyata Paman Santoso bergabung dengan gangster dan mendirikan kasino bawah tanah bersama-sama. Ini sungguh pelanggaran hukum yang melibatkan keluarga. Di sisi lain, terlihat Stefan sudah datang untuk menemui Paman William. Ia diawasi oleh dua penjaga Paman William. Saat mereka sudah bertatap muka, Paman William berkata, "Tuan Stefan benar-benar tepat waktu." Stefan membuka koper berisi uang 2 miliar dan menanyakan keberadaan istrinya. Paman William kemudian menyuruh pengawalnya untuk membawa Lord. "Bawalah gadis kecil Tuan Stefan kemari. Pelan-pelan, jangan terlalu kasar hingga menakutinya." Beberapa saat kemudian, sang pengawal telah kembali. Ia berbisik kepada Paman William, "Bos, gawat, para penjaga telah dibunuh." Shirley dan gadis kecil itu menghilang. Hal itu pun membuat Paman William terkejut. Dia kemudian berkata kepada Stefan dengan bersikap santai, "Maaf Tuan Stefan, aku juga ingin mengundang Tuan Stefan untuk tetap tinggal sebagai tamu. Asalkan keluargamu memberikan uang yang cukup banyak. Aku jamin kau tidak akan terluka." Mendengar ancaman tersebut, Stefan malah balik memperingati, "Kuberi kau satu kesempatan terakhir, serahkan para sandera." Akan tetapi, Paman William tampak santai menanggapi Tuan Stefan. "Ikat dan bawa Tuan Stefan ke lantai 2. Namun, belum selesai ia berbicara, Stefan langsung bergerak dengan cepat, mengambil pistol yang ia sembunyikan, lalu menembak para pengawal Paman William. Ia lalu menodongkan pistol ke kepala Paman William. "Aku sudah memberikanmu kesempatan. Katakan, di mana istriku?" Paman William gemetar ketakutan. Ia tersungkur di lantai. Awalnya dia ditahan di lantai 3. Sementara itu, Pak Jordi dan Pak David melapor, "Tuan, semua penjaga sudah dibereskan." Setelah mendapat laporan tersebut, Stefan langsung melepaskan tembakan kepada Paman William. "Periksa semua sudut di villa ini. Jangan biarkan satupun penculik kabur." Sedangkan di sisi lain, terlihat Lord tersenyum puas, karena dia telah berhasil menyelesaikan masalah dengan sangat mudah. Ia kemudian masuk ke ruangan dan membebaskan Ferdi dan ibunya. Ia meminta mereka untuk mendengarkannya jika mereka masih ingin hidup. Ferdi mengatakan untuk Lord tenang saja, karena mereka tidak akan membebaninya. Lord mendengar langkah kaki dari luar ruangan. Dia kemudian bersiap untuk menghadapinya. Dari luar ruangan, seseorang menendang pintu dan langsung masuk dan mereka saling menodongkan pistol. Sontak, Stefan terkejut melihat orang yang ada di depannya. Begitupun Lord sama terkejutnya. "Suamiku, kenapa kau kemari?" Stefan langsung memeluk tubuh istrinya. "Kau mengagetkanku saja." "Suamiku, aku tidak apa-apa." Perkataan Lord tidak selesai karena Stefan sudah mencium bibirnya dengan rakus. Sementara mereka berciuman, pintu ruangan lain akan segera terbuka. Mereka menghentikan ciuman dan bersiap kembali baku hantam.
Orang yang masuk adalah Dandi sembari menodongkan pistol. Jangan bergerak, Departemen Intelijen Militer sudah datang. Karena mengetahui Dandi yang datang, Lord menarik kembali senjatanya. Kalian datang setelah para sandera sudah diselamatkan. Apa bedanya efisiensi Departemen Intelijen Militer seperti kalian ini dengan sampah? Sedangkan Dandi, dia malah terkejut melihat Stefan. Ia berpikir, ini, bukankah dia adalah Ketua Legio ke-9 Hispana? Komandan Departemen Intelijen Militer Levon? Oke lanjut.